Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 ya. Jadi untuk minggu ini saya akan bahas saham perbankan ya untuk video kali ini ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBCA. Jadi ini adalah grafik mingguannya untuk BBCA ya. Ini support resistennya sudah pernah saya bahas sebelumnya di analisa saham mingguan ya. Jadi saya tinggal lanjutkan aja. Jadi intinya di sini support terdekatnya di 7.750, yang mana ini adalah swing high sebelumnya ya, acuannya saya pakai itu ya. Jadi dia sudah berhasil breakout. Jadi BBCA ini sudah sering saya bahas di analisa saham harian ya. Jadi pada waktu sideways di bawah ini mulai dari tahun lalu ya, akhir tahun lalu saya sudah sering bahas juga ya, tapi belum naik-naik. Tapi saya sudah sebutkan waktu itu ya. Pokoknya dia selama bertahan di atas 7175, dia masih ada peluang breakout ke atas 7750 dan breakout ke atas 8250 dengan target price berikutnya di 8600 ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 7750 ya kalau trading ya. Tapi kalau investasi ya lain lagi ceritanya ya, sesuai dengan rencana investasi awalnya seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi kalau trading saya menggunakan acuan support resistance-nya ini untuk grafik mingguannya masih cukup bagus. Yang mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak ya. Stop loss-nya pasang aja di low-nya minggu lalu ya, 7550. Seperti itu ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 7550 ya ada kemungkinan dia testing 7000 sampai dengan 7175 ya. Itu kurang lebih area supportnya. Tapi saya yakin sih ini masih ada peluang untuk breakout ya. Jadi apalagi kalau nanti laporan keuangannya untuk full year 2021 kalau bagus ya, atau sampai dengan pertengahan semester 1 ya untuk 2022 kalau bagus. Menurut saya sih kalau breakout ke atas 8600 untuk BBCA bukanlah hal yang susah ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk BBCA weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya atau hariannya, ini support resistance-nya sudah saya gambarkan ya. Jadi buy on weakness memang saya sebutkan di area 7450. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu aja di 7450 atau di 7600 ya. Artinya kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound ya, kita barusan buy. Seperti itu ya. Jadi bukan turun langsung buy ya. Itu namanya, kalau turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Jadi kita tunggu rebound barusan kita buy. Itu buy on weakness. Belinya bertahap aja, naik ke atas 7750 tambah lagi, naik ke atas 7875 tambah lagi, seperti itu ya. Kalaupun mau buy sekarang karena breakout, saran saya sih boleh saja tapi pasang stop lossnya di 7750 ya, seperti itu ya, dan 7600 seperti itu ya. Kalau mau buy weakness ya tunggu aja di 7450 atau di bawah lagi sekitar 7175 sampai 7350 ya. Kalau yang pengen buy tapi nggak mau buy sekarang, tunggu buy weakness ya, tunggu di sana aja. Saya bukan mendoakan koreksi, enggak ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas 8250 ya. Ini masih bisa ke 9000 ya, peluangnya masih terbuka lebar ya untuk BBCA. Cuma ini saya hanya memperingatkan aja ya, jangan kaget ya. Ini kenaikan BBCA ya, ini sebenarnya ini gap up waktu penutupannya. Jadi proses closing ya, dia gap up ya. Jadi terakhir ini kalau kita lihat dia di 7850, kemudian tiba-tiba ditutup di 7950. Jadi dia gap up ya. Jadi kalau besoknya tiba-tiba merah turun lagi di bawah 7875 ya kita jangan kaget ya, karena ini prosesnya waktu closing dia gap up ya, loncat gitu ya. Jadi wajar aja, tapi secara trennya dia masih cukup bagus lah ya. Memang sideways-nya dia cukup lebar ya. Ini ada dua area sebenarnya sideways-nya ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya kan 7750, 8250, terus yang di bawah areanya itu sekitar 7175 sampai dengan 7750 ya. Memang kalau pegang BBCA ini agak bersabar ya. Kadang-kadang memang terus terang aja dalam tanda petik lemot, dalam arti dia satu hari nggak bisa sampai 2 digit ya. Ya pernah di sini naiknya tinggi ya, sini juga pernah naik tinggi ya. Tapi nggak sering banget ya, jarang-jarang. Ini euforia stock split aja ya, makanya dia naik tinggi ya. Ini inverted hammer saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Ekornya panjang ke atas. Tapi ini sebenarnya sih ini euforia stock split ya. Jadi setelah stock split ya dia mulai sideways ya. Selama berada di atasnya 7.300 maksimum sampai 7175 ya. Kondisi sekarang masih cukup bagus lah ya untuk BBCA ya. Memang agak jauh ya. Mau buy sekarang boleh saja tapi bertahap aja ya. Nanti kalau naik lagi setiap kelipatan 50 atau ketipatan 100 rupiah ya silakan ditambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BMRI. Ini masih tetap sama ya, sideways ya. Jadi harus bersabar, jangan gak sabaran terus nanti dilepas, waktu dilepas naik ya, seperti itu ya. Ya ini masih sideways ya, kurang lebih sama BCA lah. BCA kan sebelumnya sideways lama ya, kemudian dia minggu lalu berhasil breakout ya.
Ya mudah-mudahan aja lancar, bukan karena gap up aja dia breakout ya. Mudah-mudahan lanjut sampai 1-2 minggu ke depan ya. Ini juga BMRI masih menguji 27450 ya. Buy on weakness ya, setiap kelipatan maaf kalau mau buy on weakness ya, tunggu di area sekitar 6850 ya. Ini support mingguannya. Resisten terdekatnya di 7450 begitu ya. Mau buy sekarang ya boleh saja, tapi bertahap aja ya. Jadi maksimum stop lossnya di 6850. Kalau dia naik lagi ke atas 7450, silakan tambah lagi atau average up. Targetnya masih memungkinkan di 8050-an sampai 8175 ya. Jadi 8000-an ini 8050 ya. Itu hanya waktu sebelum pandemi ya, tahun 2020 ya. Jadi dia akan berusaha untuk bangkit kembali. Kalau dia naik ke atas 8050, menurut saya sih target 9050 ini nggak susah ya. Kalau dia fundamentalnya mendukung ya, menurut saya sih masih ada kemungkinan naik lagi ya. Karena suku bunga sekarang lumayan rendah ya, seperti itu ya. Jadi pendapatan bunganya diharapkan laba bersihnya ya dari bunganya itu bisa naik ya, seperti itu ya. Itu weekly chartnya atau grafik mingguannya. Kalau untuk daily chartnya ini kelihatan masih sideways, tapi ini sudah dekat resisten 7325. Resisten kita jangan takut ya, sekali lagi ya, bukan berarti kalau sebelumnya ini gagal langsung pasti turun, belum tentu ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita jangan beranggapan oh paling naiknya sampai 7.500 ya, belum tentu juga ya, bisa aja dia breakout ke atas sampai 8.000 bisa ya. Jadi yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi atau average up yang sudah punya ya, naik ke atas 7325 silakan tambah lagi, naik ke atas 7450 kita tambah lagi atau average up ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 7500. Bagi yang belum punya, kalau misalnya nggak berani buy sekarang takut ketinggian lah ya, tunggu aja di area sekitar supportnya 6850 sampai dengan 7000. Artinya kalau koreksi di bawah 7000, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Saya nggak mengharapkan koreksi, enggak ya, saya doakan naik aja. Itu untuk yang buy on weakness ya. Kalau mau buy high sell higher, lebih baik tunggu aja kalau dia breakout ke atas 7325 buy, naik ke atas 7450 tambah lagi, breakout ke atas 7500 mau tambah lagi silakan ya, targetnya ke 8000. Setelah di atas 7500 kalau mau tambah lagi atau average up ya, boleh saja mungkin setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah ya, kita tambah lagi seperti itu ya. Gambar garisnya belum saya gambarkan karena ini belum breakout ya, jadi masih di sini aja. Ini masih sideways ya, jangan takut sideways ya. Sideways bukan berarti dia pasti turun lagi, nggak, belum tentu ya. Yang mudah-mudahan dia breakout, kita doakan yang terbaik ya, seperti itu ya. Jadi beli saham itu harus doanya yang baik ya. Walaupun Anda belum punya sahamnya, tapi kita doakan yang terbaik ya, supaya yang punya sahamnya bisa untung besar ya. Ya kita ikut senang kan, seperti itu ya. Kemudian ini weekly-nya untuk BBNI ya, kurang lebih juga sama. Support resistennya sudah saya gambarkan, resistennya di 7125. Minggu lalu memang dia sempat lower low ya dibandingkan minggu sebelumnya, tapi dia closingnya higher, high-nya juga higher ya. Intinya selama di atas 6750 menurut saya BBNI masih ada peluang untuk breakout ke atas 7575 ya. Mau buy sekarang boleh, pasang stop loss-nya di low-nya minggu lalu ya, 6925, maksimum di 6750. 6750 saya dapat dari mana? Ini dari yang sebelumnya sudah di sini ya. Dia naik kemudian turun, koreksi lama ya. Jadi selama bertahan di atas 6750 menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 7575. Jadi istilahnya ini kurang lebih sideways di jalur uptrend-nya di atas ya. Bukan berarti bakalan turun, enggak ya. Ya memang sebelumnya di sini sudah naik terus dia turun ya. Ya mudah-mudahan ini breakout lagi ke atas ya. Kalau ini breakout ke atas ya, ini bisa naik ke atas 7950 bahkan bisa sampai ke 9450 ya. Jadi 9450 ini saya gambarkan di atas sini ya. Target terdekatnya memang 7950 ya. Ini high-nya sebelum pandemi ya. Dia sempat 7950. Ya mudah-mudahan saja dalam tahun ini dia berhasil breakout ya. Apalagi kalau fundamentalnya mendukung, menurut saya sih nggak susah ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat di masa 2019 ini ya, dia bertahan di atas 7950 ya. Ini sudah berapa bulan di sini ya. Jadi dari sebelumnya 2018 kan dia di bawah 7950, tapi kalau sudah breakout di atas target price-nya 9450 ini bukanlah hal yang susah ya. Sebelumnya lagi kalau kita mundur ke belakang 2017 akhir sampai 2018 kan dia selama berhasil breakout ke atas 7950 dan bertahan di atasnya dia masih bisa ke 9450 ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan tercapai lagi. Itu untuk BBNI weekly-nya ya. Kalau untuk daily-nya atau hariannya sudah saya gambarkan di sini ya. Ini akan berusaha untuk breakout naik lagi ke atas 7400 dan 7575 itu resistennya. Jadi kalau dia berhasil breakout ya, kita jangan ragu-ragu untuk buy up atau tambah lagi ya, seperti itu ya, average up ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu buy on weakness ya, tunggu aja di 6750 ya, 6750. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi misalnya ya, kemudian dia berhasil rebound ya, kita buy di sana. Kalau dia belum rebound ya kita jangan buy.
Atau kalau mau buy ya tunggu sekalian breakout resistennya. Ini kan resistennya swing high di sini ya. Itu 7275. Jadi naik ke atas 7275 buy, atau ikutin garis saya ya. Naik ke atas 7175 buy, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 7400 tambah lagi, breakout ke atas 7575 tambah lagi ya. Jadi bertahap aja. Kenapa buy-nya bertahap, nggak langsung buy semuanya? Karena ini masih sideways ya. Apalagi dekat-dekat dengan resisten ya. Dekat dengan resisten bukan berarti pasti turun nanti ya, enggak, belum tentu ya. Kalau dia breakout resistennya, dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya seperti itu ya. Jadi kalau di saham itu jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Yang penting ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stop dan stop loss ya. Jadi seperti itu support resistennya. Jadi itu alat bantunya ya. Menurut saya sih dari beberapa feedback yang sudah saya terima ya, saya bukannya memuji diri saya sendiri, enggak ya. Banyak yang merasa terbantu dengan garis-garis ini ya. Jadi mereka bisa menentukan acuan untuk pemasangan trailing stopnya atau stop lossnya untuk money managementnya seperti itu ya. Karena kebanyakan garis-garis yang saya gambarkan ini cocok ya, akurat ya seperti itu ya. Ya nggak pasti 100% lah, tapi kalau di atas 70% aja sudah termasuk akurat ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BBNI. Berikutnya untuk BBRI. Memang BBRI ini kalau kita perhatikan setelah proses right issue-nya selesai ya, dia naik tinggi sampai 4460 kemudian cenderung turun. Ya ini memang cenderung sideways ya, melandai. Supportnya 4000, resisten terdekat di 4200. Resisten 4200 ini sudah 3 mingguan dia berhasil naik kemudian koreksi lagi ya. Sebenarnya kalau mau trading buy ya, naik ke atas 4200 memang boleh buy. Ternyata kok turun lagi pas tadi ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya stop lossnya pasang aja di 4000, atau sekalian kalau mau buy-nya tunggu di 4000 aja, dekat 4000 ya. Ini garis saya di sekitar 4050 sampai 4100 lah ya, di swing low di sini ya. Itu yang mau buy and weakness. Kalau yang misalnya ini kan sideways ya. Nah, kalau kita perhatikan ini 4280 kurang lebih di sini ya. Kalau dia masih di bawahnya 4280 memang cenderung naik turun di sideways-nya ya. Kurang lebih 4050 sampai 4280 ya kurang lebih ya. Kalau nggak mau terjebak di sideways-nya ya tunggu sekalian breakout ke atas 4280 ya. Naik ke atas 4280 beli buy, target berikutnya di 4460 ya. Kalau mau buy sekarang memang supaya nggak terjebak naik turun ya, stop lossnya mungkin dari stopnya agak jauh ya, atau buy-nya waktu dia turun dia berhasil rebound berusaha buy ya. Ini saya lihatkan tadi untuk weekly-nya, ini untuk daily-nya ya. Mungkin kalau di daily-nya gambarnya lebih jelas garis-garisnya ya, tapi lebih banyak ya. Memang sudah sering saya sebutkan sebelumnya area buy weakness-nya di 4190 ke atas ya buy. Tapi kenyataannya ini Pak Suntar kok sering kali naik ke atas dia turun lagi, naik ke atas turun lagi, ini berulang kali gitu ya. Ya memang begitulah. Jadi kalau nggak mau tunggu di 4190 ke atas, nggak mau buy, nanti takut terjebak ya. Buy-nya ya tunggu aja di dekat area supportnya 4000 atau 4050. Kalau dia rebound barusan kita buy. Sebenarnya kalau mau buy sekarang ya stop lossnya di 4110, atau kalau terlalu dekat ya pakai 4050 ya seperti stop lossnya. Sejauh ini sih 4050 ini bertahan ya. Memang kecenderungannya dia lesu ya ini ya, walaupun dia sideways tapi dia lesu karena setiap kali dia berusaha naik, gagal, dia turun lagi lower low ya. Di sini kan low-nya di sini swing low-nya ya. Ini swing low berikutnya. Oh, ternyata lebih rendah lagi. Swing low lagi dia lebih rendah lagi ya. Di sini ya. Jadi memang masih berjuang ya. Ya, mudah-mudahan aja di sektor banking sudah mulai terlihat mulai naik ya. Mudah-mudahan aja lancar ke depannya untuk BBRI. Oke, berikutnya untuk Arto. Sudah sering saya bahas ya. Sebenarnya untuk Arto ini masih bagus potensialnya ya. Dia minggu lalu higher high, higher low, dan juga close-nya kalau kita perhatikan higher close ya, walaupun bedanya nggak terlalu jauh ya. Close-nya 2 minggu yang lalu 18.575, close-nya minggu lalu di 19.000 ya. Tapi lumayan juga ya pendapatan. Kalau ini kan sudah saya sebutkan naik ke atas 19.050 boleh tambah lagi untuk buy up, yang mau average up ya. Ya kalau tambah lagi ya stop loss-nya di low-nya minggu lalu aja 18.200 ya. Ya kalau sudah punya ya, kalau mau pasang trailing stop, kalau sudah jual kena trailing stop 19.050, ada dua solusi ya. Kalau misalnya sudah jual kena trailing stop, tunggu buy on weakness di area sekitar 16.800 atau 15.000 ya. Ini kotaknya sudah saya gambarkan. Artinya kalau dia koreksi kemudian dia rebound atau mantul barusan kita buy-nya bertahap aja. Kalau posisi sekarang sudah kena trailing stop, buy-nya ya kalau buy on weakness nggak dikasih ya buy high sell higher. Kalau dia naik ke atasnya 19.500, target berikutnya di 21.000. Kita jangan terlalu kaku misalnya berpendapat, oh Pak Suntar ini sebelumnya kalau kita perhatikan ini naik tinggi kemudian
minggu depannya naik lagi. Tapi nggak lama lagi turun lagi ya. Memang kalau kita buy breakout ya, mungkin terjebak setelah buy langsung turun lagi gitu ya. Tapi nggak lama lagi ya dia higher high ya seperti itu ya. Jadi memang fluktuasinya lumayan tinggi lah ya. Pokoknya selama di atas 16.800 masih cukup aman ya. Maksimum di 15.000 lah ya kalau masih hold ya. Kalau di bawahnya 15.000 terus terang lebih baik jual dulu. Resikonya masih lumayan besar ya. Nah, seperti itu ya. Ini volumenya juga mulai meningkat ya minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Ini support resistennya untuk weekly atau mingguan. Kalau untuk daily chartnya ya, ini memang testing area resisten ya. Jadi jangan kaget setelah beli, nggak lama lagi turun lagi, beli nggak lama lagi turun lagi ya. Ya resisten kurang lebih seperti itulah. Kalau di saham itu kalau resisten bukan berarti kalau dia sudah breakout pasti berhasil, enggak ya. Kadang-kadang naik turun sebel ya, gitu ya. Ya solusinya stop lossnya kalau nggak pasang di 18.225 ini lumayan jauh lah ya. Kalau masih kira-kira sering kena juga ya, mungkin diperlebar sampai bawah sekali ya, maksimum di 16.875 ya, supaya nggak terjebak kalau kena tadi stop atau stop loss terjual kemudian dia naik ya. Memang testing resisten seperti itu dan fluktuasinya cenderung besar ya. Ini aja dia turun dalam, besoknya langsung rebound naik kencang ya. Jadi ya memang itulah seninya kalau trading ya. Kalau nggak mau trading ya invest jangka panjang. Tapi kalau untuk Arto ini kalau invest jangka panjang, posisi sekarang sudah lumayan beresiko karena PBV-nya tinggi ya, seperti itu ya. Price to book value-nya tinggi dan euforianya masih kuat ya. Tapi kita tetap waspada aja karena sebelumnya ya memang sempat hanya di 19.050 kemudian turunnya dalam ya. Kemudian dia rebound lagi ke atas. Mungkin ya, ini saya mengingatkan aja ya. Kalau dia turun di bawah 16.875, jangan lupa jual dulu semuanya ya. Jangan berpendapat bahwa Pak Sunar, ini sebelumnya dia sampai 19.050 kemudian turun ya. Nah, nggak lama lagi kan ini berhasil higher high. Gitu kan. Tenang aja, hold aja, fundamentalnya bagus ya. Tapi saya cuma ingatkan aja. Kalau dia turun di bawah 16.875 ya jual dulu. Kalaupun Anda mau buyback, Anda investor ya, beli aja di bawah kalau dia sudah berhasil rebound ya. Ini support berikutnya psikologisnya ya, yang di bawah banget ya. 12.650. Jadi tunggunya di bawah aja kalau misalnya sudah kena trailing stop, mau tunggu harga agak murah ya, tapi masih tinggi juga PBV-nya, tapi agak murah juga ya. 12.650. Tapi kita belinya kalau turun tunggu rebound baru beli ya. Kalau turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Iya kalau dia rebound. Kalau sudah terjadi gini ngomongnya gampang ya. Sudah terjadi ngomongnya gampang. Oh ternyata saya hold, sabar, fokus, disiplin, tenang aja. Kalau minus dalam, tutup program sekuritasnya, nanti juga naik sendiri. Belum tentu ya, jangan berpendapat seperti itu ya. Karena terus terang aja bank digital ini, era digital masih cenderung baru ya. Jangan lupa ya, sejauh ini memang bank digital salah satunya yang paling bagus memang Arto ya, sentimennya masih positif ya. Tapi jangan lupa ada saingan terbaru yang masih belum IPO perusahaannya ya, yaitu Blue ya, punyanya BCA ya. Sudah ada, sudah jalan, tapi dia belum IPO ke bursa. Itu kalau ke bursa IPO kira-kira apa nggak lebih tinggi dari Arto ya. Ya BCA-nya aja dihargai berapa? Masa digitalnya dia kalah sama Arto ya, seperti itu ya. Ya tapi nggak tahu lagi ya, kan dia belum ada IPO juga, nggak tahu nanti diIPO-kan atau enggak, kan kita nggak belum tahu ya. Jadi tetap realistis lah walaupun ada investor ya. Ini juga sudah mahal, tapi kalau trennya lagi uptrendnya masih bagus ya, nggak ada saham yang terlalu mahal, nggak ada ya. Ya gitu ya. Yang mahal bisa lebih mahal lagi kalau uptrendnya bagus ya. Kalau downtrendnya masih bagus, masih turun terus ya, masih kuat ya. Kalau murah lebih murah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PNBN. Mungkin ini sahamnya PNBN ini apa Pak? Nggak naik-naik ya. Memang terakhir dia laporan keuangannya kurang begitu bagus ya dibandingkan yang BNGA ya. Jadi di sini memang dia sebenarnya selama di atasnya 720 ya, untuk PNBN ini masih cukup potensial lah ya, seperti itu ya. Memang saya gambarkan sebelumnya seperti bentuk rounding bottom ya, seperti ya, tapi belum pasti ya, karena belum terbentuk. Kalau trading berdasarkan chart pattern, itu tradingnya cenderungan ketika dia breakout dari patternnya ya. Kalau ini rounding bottom belum terbentuk ya, belum ya, ini lebih lebar lagi bottomnya ya. Jadi kalau rounding bottom ya harus tunggu naik ke atas 920 baru beli. Tapi kalau yang tipe yang suka buy on weakness, ini bank buku 4 ya, yang lumayan juga lah, nggak jelek banget tapi nggak terlalu bagus juga ya, ya biasa aja lah. Kalau saya PNBN nggak pernah bagi dividen ya, gitu ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan sahamnya juga ya kurang bergairah lah. Tapi kalau dia naiknya lumayan tinggi ya. Ini sebelumnya dia selama bertahan di atas 720 ya, ini memang naik turun ya. Dia kalau suatu saat
masih bertahan di atas 720 ya, pernah turun kemudian dia naik lagi. Dia naiknya bisa sampai 1200-an ya. Ya lumayan kalau dari 750 ke 1200. Memang sudah terjadi, ngomongnya gampang ya. Tapi ini ya ya siapa tahu ini seperti double bottom gede gini ya, besar banget ya. Ya bisa saja terjadi, tapi di sini tetap aja disiplin ya. Stop loss-nya di 725 atau 720, ini low-nya di awal-awal Oktober ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 850 tambah lagi boleh, naik ke atas 920 tambah lagi. Ini untuk weekly atau mingguannya support resistennya. Kalau untuk daily-nya support resistennya memang agak banyak ya daripada yang tadi weekly ya. Ini supportnya di 735 saya gambarkan. Area buy and weakness memang di area sekarang ya kalau mau buy and weakness ya. Kalau dia naik lagi ke atas 775 boleh tambah lagi, naik ke atas 815 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kita jangan terlalu kaku. Pak Sunar ini sebelumnya naik ke atas 775 gagal, dia turun. Kalau ini tembus lagi ke atas apa pasti bakalan turun? Belum tentu ya. Ini sebelumnya dia naik gagal, naik lagi gagal ya 2 kali, tapi ketiga kalinya berhasil naik ya. Ya kuncinya kalau seperti itu ya pasang stop lossnya agak jauh atau kita buy-nya bertahap aja seperti itu ya. Naik ke atas 815 tambah lagi, naik ke atas 840 tambah lagi. Kalau dia turun jangan di average down ya, pasang aja trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Tapi memang kadang-kadang ya pergerakan harga ya, kalau supportnya 735 itu nggak selalu tepat ya, dalam arti kadang bisa ditembus ke bawah, kemudian setelah ditembus nggak lama lagi naik, malah naiknya tinggi ya, seperti ini ya. Ya begitulah dinamika kalau trading ya. Kalau trading tetap pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau nggak mau loss ya jangan trading saham ya, seperti itu ya. Uangnya taruh aja di deposito atau tabungan ya, atau reksadana yang risikonya rendah ya, seperti pasar uang ya, RJPU ya, itu kan risikonya rendah ya, seperti itu ya. Kalau lebih rendah lagi ya tabungan yang bunganya masih dalam jaminan pemerintah ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya mengenai grafik sahamnya. Kemudian saya tambahkan mengenai data-data tambahan ya. Jadi saya ganti slide-nya dulu. Ini data tambahan yang saya tambahkan di analisa saham mingguan. Kalau ada usulan mau ditambahkan apa silakan ya. Jadi saya usahakan kalau misalnya banyak yang request ya. Ini monthly change ya, perubahan bulanannya ya. Monthly change ya. Memang bahasa Inggris saya pronunciation-nya jelek banget ya. Monthly change, perubahan bulanan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari ke-6 saham yang saya bahas ini yang paling tinggi naiknya Arto ya. Kemudian BBCA lonjakan terakhir ya. BBNI, BBRI, BMRI ya. Yang masih minus ya sekitar PNBN ya. Jadi kalau kita lihat PNBN ini masih cenderung lesu ya. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan aja ke depannya dia berhasil rebound ya, masih testing area support ya, sudah saya bahas di grafiknya tadi ya. Ini saya tambahkan perubahan bulanannya ya. Kalau kita lihat di November memang rata-rata merah semua ya. Arto yang menjadi king of the bank ya, gitu ya. Jadi naiknya sudah 2 digit kalau di bulan Januari ini. Jadi kalau yang nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Ini BBCA masih mulai bagus ya. Kalau dari antara ini BBCA saya kena trailing stop tapi saya belum buyback ya. Saya belum ada niat buyback. Bank yang saya punya sekarang cuma BJTM aja sama BBRI ada sedikit ya yang belum saya jual karena dulu dapatnya dari right issue ya, masih agak rendah tadi, saya masih simpan. Yang mudah-mudahan aja saya lihat dulu ya kalau minggu ini bagus ya saya mau buyback ya untuk BBRI, mudah-mudahan lancar. Kemudian data berikutnya mengenai pembelian asing, net buy net sell asing ya, NBSF. Ini bacanya NBSF yang terakhir ya, ini hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 ya, net buy net sell-nya. Ini net buy net sell-nya untuk hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Jadi sekitar 5 hari ya, 1 minggu. Kalau kita lihat yang paling banyak itu Arto ya. Kemudian berikutnya BBCA, BBRI. Memang PNBN ini cenderung net sell ya. Jadi terus terang aja kalau asing ini dia untuk big banks itu dia masih bullish ya minggu lalu ya. Ya mudah-mudahan minggu depan masih cukup bagus ya. Dan sekarang ini price to EMA 2-nya ini sudah close up semua ya. Jadi mudah-mudahan banking bangkit ya minggu ini sampai minggu depan ya. Seperti itu ya, sampai akhir bulan Januari dan awal Februari ya. Wah, semuanya profit. Ini kurang lebih cukup untuk net buy net sell-nya. Ya ini untuk data tambahan aja, bukan berarti asing beli terus sahamnya pasti naik tinggi kita ikutan, enggak ya. Tetap fokusnya support resistennya ini mungkin untuk sebagai menenangkan diri lah ya.
Kalau Anda sahamnya naik, breakout resisten, tapi asing masih beli, kalau prinsip buy high sell higher, masih uptrendnya masih bagus, ya mau tambah lagi silakan ya, asing masih borong ya. Ya bukan karena asing naik ya, karena memang uptrendnya masih bagus, ya breakout ya kita tambah lagi. Itu yang berani buy high sell higher. Kalau nggak berani ya tunggu aja buy on weakness kalau dia koreksi ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk data low range-nya ya, low high range-nya. Ini one day 1 hari, kemudian 3 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari ya, 50 hari, 100 hari dan 200 hari. Jadi untuk ini sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya, analisa saham mingguan di mengenai tambang ya. Video yang jadi di playlistnya itu ada beberapa video ya, beberapa saham ya. Jadi bukan hanya video ini untuk analisa saham minggu ini ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Nah, kalau untuk perubahannya nih, ibaratnya kalau low dan high range-nya ini ya, saya kasih acuan seperti di RTI bisnis ya. Jadi kalau Anda punya Android ya, salah satunya ya, ini RTI per bisnis seperti ini ya. Itu di bagian low high range-nya ya, seperti itu ya. Jadi ini contohnya untuk Antam ya. Tapi saya kasih contoh untuk sebentar ya, Arto lah ya. Jadi ini low high range ya untuk Arto ya. Ini kan low-nya di 1 hari 18.200, high-nya di 19.175. Jadi posisi sekarang itu close-nya antara low dan high-nya itu di close-nya posisinya kurang lebih sekitar 82% ya. Kalau di tengah-tengahnya berarti 50%. Berarti ini tujuannya untuk indikator kalau yang sudah hold itu lihat periodenya. Misalnya Anda biasanya hold saham paling lama berapa hari. Kalau misalnya Anda hold-nya 1 minggu ya, kita lihat aja di range dan low dan high range ya. Kalau dia masih di atasnya 50, kecenderungan masih bagus. Kecuali kalau dia sudah mulai kempes ya, seperti ini ya, turun ke bawah ya. Nah, saya ibaratkan seperti balon ya. Ini saya ulang lagi ya, jangan bosan-bosannya ya. Karena saya sendiri jelaskan nggak bosan saya ulang. Ini saya nggak promo, biasanya ini enggak ya. Ada kata seperti balon ini ya. Balon ini kan kempes, ini mulai ada setengah angin. Ya nggak setengah ya, ini paling seperempat ya. Ini setengah ya, ini full. Jadi kalau low dan high-nya, kalau misalnya kita cenderung strategi buy and hold, ya tergantung waktunya berapa lama ya. Itu saya kasih beberapa periode ya. Jadi kalau low-nya di sini, high-nya di sini. Kalau range-nya, penutupannya biasanya bergerak di antara low dan high-nya ya. Kalau dia higher high ya, berarti high-nya ini tergeser ya. Berarti high-nya lebih tinggi lagi. Berarti dia 100%. Kalau dia turun lagi, ya berarti mulai waspada ya, pasang trailing stop. Kalau turun banyak 50%, biasanya cenderungan akan kempes lagi ya. Seperti itu ya. Kecuali kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 50%. Jadi, ini ibaratnya seperti balon lah. Setengah kempes atau setengah full atau full gitu ya. Jadi saya suka indikator ini. Tapi ini masih biasanya saya share di website saham.biz ya, tapi websitenya masih dalam perbaikan, belum ada update ya. Ya mudah-mudahan aja saya ada waktu untuk update kembali. Memang awal tahun sudah update karena ada masalah, saya belum selesaikan. Ya karena ada kesibukan juga ya. Di sini kalau kita lihat yang paling bagus balonnya ya, untuk 200 hari ya. Di atas 50 sebenarnya semua bank ini bagus ya. Bank Arto, BBCA, BBNI, BRI, BMRI ya. Untuk jangka panjang ya 200 hari ya. Ini di atas 50 semua ya. Mungkin yang jangka menengahnya yang mulai kempes ini yang BBRI ya, memang masih lesu ya. Dia sering kali naik lagi ke atas 4.190, turun lagi di bawah 4.050 ya. Kemudian rebound, kemudian dia berusaha naik lagi tapi belum breakout ya. Tapi hari terakhir dia sudah ditutup pas di high-nya ya. Walaupun naiknya cuma 0,97% ya. Tapi dalam posisi jangka pendek sekitar 5 hari dia masih cenderung kempes ya, di bawah 50% ya. Jadi ini saya suka indikator seperti ini sih. Nah, yang potensial mungkin seperti PNBN ya, dalam 200 hari memang lesu ya. Ini bagi yang belum punya ya kesempatan ya, karena ini 1-3 hari dia sudah mulai naik. Walaupun naiknya masih sebelum berapa ya, masih testing area supportnya kalau kita lihat dari grafiknya tadi ya. Tapi kalau dia sudah mulai 100% nih, 100% ya, high terus ya. Ya nanti ini balonnya mulai bisa mengembang ya ke high-nya dalam periode 200 hari terakhir. Tapi perlu diingat ini kalau diupdate setiap hari dia akan high dan low-nya pasti akan bergeser ya. Jadi seperti di RTI bisnis tadi kan dia bergeser ya. Oh maaf ini tadi untuk yang ini belum saya hilangkan ya yang dari jadi kurang lebih seperti ini ya. Tadi ketutupan sama RTI bisnis tadi ya. Ini untuk low high range-nya. Jadi ini untuk acuan untuk yang buy and hold ya.
atau yang mau buy juga bisa dipakai juga acuannya. Ini istilahnya ini boleh dikatakan seperti tape reading lah ya. Kalau nggak lihat chart, lebih suka lihat change presentasi change-nya atau lihat angka-angkanya ya. Ini kemungkinan lebih berguna ya seperti itu ya. Dilihat change-nya. Ini yang 1D CHG itu maksudnya perubahannya ya. Ini range-nya sudah tercatat ya. Low-nya berapa? 18.200, high-nya di 19.175. Ya, kalau di 3 hari high-nya di 19.500 seperti itu ya. Ini angkanya juga saya tulis ya seperti itu ya. Kira-kira kalau data ini berguna ya, kasih tahu saya nanti, saya usahakan supaya di saham.biz ya, itu punya saya yang baru ya. Saya posting lagi ya. Yang mudah-mudahan aja berguna ya. Kalau mau data apa lagi, saya akan usahakan upload ya. Kalau broker terus terang aja saya nggak suka kalau lihat broker ya. Saya lebih suka fokus di pergerakan harganya. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Bisa saja broker A akumulasi tapi sahamnya nggak naik-naik, buat apa gitu ya. Ya kalau dia akumulasi A naik, kan kita kelihatan dari harga sahamnya. Kan kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Kalau sahamnya naik kan kita bisa cuan. Kalau sahamnya nggak naik-naik, turun atau malah turun lagi, kita malah loss ya. Nggak peduli siapa yang ngumpulin banyak, aku akumulasi banyak, tapi kalau turun buat apa ya. Masa turun support lagi kita buy gara-gara akumulasi besar-besaran broker ini. Yang nggak ikut-ikutan ya. Masa mereka nyangkut kita ikutan nyangkut. Ya, jangan ya seperti itu ya. Nah mereka beli kan belum tentu buat apa ya. Bisa saja mereka beli untuk aksi korporasi, untuk repo atau lain-lainnya, untuk borong kan kita nggak tahu jelas ya seperti apa ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Atau mereka memang yang beli banyak, ada pihak yang mau jadi pemegang mayoritasnya kan kita nggak tahu, ya kan? Mau beli perusahaannya dia kumpulin dari pasar sahamnya bisa aja ya seperti itu ya. Dia nggak nego ke pemilik yang mayoritasnya bisa aja. Kita jangan terlalu ikut-ikutan seperti itu ya. Makanya saya lebih fokus ke pergerakan harganya. Saya nggak mengatakan itu salah, enggak ya. Saya nggak menyalahkan orang lain, jangan beda aja. Kurang lebih seperti itu ya. Saya kembalikan ke awal ya. Jika ambil broker dan kamera ya. Ini kurang lebih seperti itu untuk analisa saham mingguan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa cek playlistnya ya. Ada video yang beberapa lainnya ya. Untuk minggu ini untuk saham-saham yang lainnya. Kurang lebih sekian. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, dan bantu nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Kemudian kasih saran atau komentar seperti biasanya ya. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Saya yakin di tahun 2022 ini akan selalu diberkati yang luar biasa ya. Kita harus tetap optimis tapi juga realistis ya. Yang penting di pasar saham itu sabar, fokus, dan disiplin. Ya, terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.